Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Kurniawan dengan nomor NIM 2210102086 dari kelas 06 HUKE 003. Maksud saya dengan membuat video ini, saya ingin membuat tugas untuk perbaikan absen saya di mata kuliah perbandingan hukum, dan saya akan membahas dalam pertemuan 11, yaitu dalam materi perbandingan hukum tata negara. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu memahami perbandingan hukum tata negara dan menjelaskan perbandingan hukum tata negara khususnya untuk negara dan pemerintah. Pengertian perbandingan hukum tata negara yaitu perbandingan hukum tata negara adalah suatu studi perbandingan hukum di mana objek adalah bermacam-macam bentuk atau sistem ketatanegaraan. Ciri-ciri khusus apakah yang melekat padanya, hal-hal apa yang menimbulkannya, dengan jalan apakah hal-hal tersebut berubah, hilang, dan sebagainya, yang dapat diketahui dengan cara menganalisis secara metodis dan menetapkan secara sistematis. Perbandingan hukum yang diterapkan pada hukum tata negara dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif dan aplikatif. Perbandingan hukum yang dilakukan terhadap tata negara dari dua negara atau lebih dimaksud untuk memperoleh penjelasan mengenai suatu hal tertentu atau mencari jalan keluar tentang suatu hal yang tertentu. Metode perbandingan membawa kita ke arah usaha memperoleh informasi, kejelasan mengenai sistem pemerintahan negara yang diperbandingkan serta jalan keluar dari persoalan yang hampir sama. Tugas perbandingan hukum tata negara menurut Kahrenberg adalah untuk menganalisis secara metodis dan menetapkan secara sistematis bermacam-macam bentuk atau sistem ketatanegaraan, ciri-ciri khusus apakah yang melekat padanya, hal-hal apa yang menimbulkannya, dan jalan apa hal-hal yang berubah, hilang, dan sebagainya. Di sini dalam huruf B, hubungan perbandingan hukum tata negara dengan ilmu negara dan ilmu tata negara. Ketiga ilmu ini mempunyai objek yang sama, yaitu negara. Pertanyaannya adalah, di manakah letak perbedaan antara perbandingan hukum tata negara dengan ilmu negara dan hukum tata negara? Jawabannya adalah meskipun objek penyelidikan ketiga ilmu ini tersebut sama, namun di samping tugas yang berbeda, ketiga ilmu tersebut meninjau gejala-gejala negara dari sudut berlainannya. Objek ilmu negara, objek ilmu hukum tata negara adalah negara tertentu, khususnya hanya mengenai susunan hukum tata negara, sehingga dapat dimengerti mengapa biasanya ilmu hukum tata negara dimulai dalam berbentuk pemberian komentar, yaitu menafsirkan kaidah-kaidah hukum berdasarkan urut-urutannya dan menyelidiki hanya terbatas pada negara tertentu saja. Sedangkan objek ilmu negara adalah ciri-ciri dan sifat-sifat umum dari negara dengan maksud mempersatukan dalam suatu kompleks tertentu. Terdapat hubungan yang erat antara perbandingan hukum tata negara dengan ilmu hukum tata negara dan ilmu negara, yaitu sebagai berikut. Ilmu hukum tata negara positif dengan perbandingan hukum tata negara. Dalam mempelajari ilmu hukum tata negara positif, seringkali kita tidak dapat melepaskan diri dari penggunaan perbandingan-perbandingan dengan hukum tata negara lainnya. Metode perbandingan yang dipergunakan oleh hukum tata negara hanya dijadikan sebagai sebuah alat dan bukan merupakan tujuan. Ilmu negara dengan perbandingan hukum tata negara, bahwa antara negara yang satu dengan negara yang lain terdapat persamaan maupun perbedaan. Adanya bermacam-macam bentuk ketatanegaraan dan sistem ketatanegaraan yang menjadi pokok penyelidikan ilmu perbandingan hukum tata negara adalah juga suatu masalah yang menjadikan bidang ilmu negara. Di lain pihak, timbulnya mata pelajaran baru yaitu perbandingan hukum tata negara.
dapat digambarkan sebagai pertumbuhan dari kompleks problema khusus ilmu negara. Perbandingan hukum tata negara sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri dan mempergunakan metode perbandingan sebagai sebuah tujuan. Perbandingan hukum tata negara menurut Kahrenberg adalah suatu ilmu pengetahuan dengan mempergunakan hasil-hasil ilmu negara, melakukan pengumpulan dan melakukan penyusunan bahan-bahan tersebut secara metodis dan sistematis untuk kemudian menganalisanya. Menurut Sri Sumantri Masusinginjo, ilmu perbandingan hukum tata negara adalah suatu cabang ilmu hukum yang mempergunakan metode perbandingan, berusaha membanding-bandingkan satu atau berbagai aspek hukum tata negara dari dua negara atau lebih. Di huruf C itu ada faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya bermacam bentuk atau sistem ketatanegaraan. Persamaan dan perbedaan negara-negara di dunia dapat dilihat dari 1. Sistem pemerintahannya, yaitu parlementer, presidensial, quasi-parlementer, atau diktator. Nomor 2, bentuk negara, serikat, kesatuan, persatuan. Nomor 3, bentuk pemerintahannya, yaitu republik atau kerajaan atau absolute konstitusi. Perbandingan dan yang keempat ini adalah sistem badan perwakilan rakyat. Yang termasuk dalam syarat-syarat atau faktor-faktor yang bersifat umum antara lain 1. Adanya ancaman yang datang dari luar. Ancaman ini seperti kelompok dari luar negara, misalnya perang maupun bentuk-bentuk lainnya. Sebagai konsekuensinya, maka setiap masyarakat negara harus mengorganisir dirinya, yang berarti juga harus ditempuh bermacam-macam cara atau sistem berorganisasi dalam setiap masyarakat negara. Yang kedua, adanya ancaman yang datang dari dalam negara itu sendiri. Seperti akibat setiap masyarakat negara terdiri dari manusia yang mempunyai bermacam-macam kepentingan, sehingga di antara mereka bisa timbul persoalan-persoalan. Misalnya tindakan main hakim sendiri. Keadaan ini menyebabkan harus dilakukan pengaturan sedemikian rupa sehingga tindakan main hakim sendiri tersebut dilarang. Dan ketiga, adanya pengetahuan yang berkembang secara berangsur-angsur atau tumbuhnya pengalaman dengan cara teratur yang melekat pada diri manusia sendiri, di mana manusia diberi akal dan rasa sehingga timbul kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi yang akan menyebabkan pula tumbuhnya kemajuan di bidang kebudayaan dan selanjutnya menyebabkan pula terjadinya kemajuan di bidang organisasi. Dan ada juga yang termasuk syarat faktor bersifat khusus antara lainnya, yaitu ada letak wilayah atau geografi berupa kepulauan, pegunungan, benua atau daratan yang menyebabkan syarat faktor yang bersifat umum, bekerja dengan bermacam-macam cara dan berbentuk, misalkan berpengaruh terhadap penentuan sistem pertahanan negara atau kemungkinan adaptasi sebuah negara, misalnya Indonesia, karena secara geografis terletak di persimpangan jalan negara-negara. Sistem pemerintahan berpengaruh dari sistem parlementer Inggris dan presidensial Amerika Serikat. Nomor 2, sifat-sifat sesuatu bangsa atau sifat masyarakatnya. Sifat atau watak suatu bangsa sebagai kumpulan manusia mungkin dipengaruhi oleh iklim dan atau sesuatu yang lain. Dan yang ketiga adalah paham atau doktrin politik yang dianut oleh masyarakat seperti liberalisme dan komunisme. Di huruf D, kita membahas derajat ilmu pengetahuan dan kedudukan perbandingan hukum tata negara. Ditinjau dari tujuan, maka kita dapat menggolongkan ilmu pengetahuan dalam hal 1. Ilmu pengetahuan yang hanya berusaha mendapatkan kebenaran, dan yang kedua, ilmu pengetahuan yang disampingkan berusaha mendapatkan kebenaran. Dan yang ketiga adalah ilmu pengetahuan yang dalam tingkat pertama hanya mencapai untuk mendekati kebenaran. Dan Narsum mengemukakan adanya 3 macam derajat ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan yang tugasnya hanya menggambarkan saja. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang tugasnya menyelidiki sebab musabab sesuatu yang menjelaskan.
Dan yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan yang tugasnya memberi nilai dan memberi pedoman menuju sesuatu yang sempurna. Dan di huruf E kita menjelaskan struktur ketatanegaraan pada umumnya. Struktur ketatanegaraan pada umumnya meliputi dua hal, yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Jadi suprastruktur politik yaitu segala sesuatu yang bersangkutan dengan apa yang disebut alat-alat perlengkapan negara, termasuk segala hal yang berhubungan dengannya, antara lain mengenai kedudukannya, kekuasaannya, wewenangnya, tugasnya, pembentuknya, serta hubungan antara alat-alat perlengkapan itu satu sama lain yang pada umumnya diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara. Infrastruktur politik yaitu struktur politik yang berada di bawah permukaan, yang pada umumnya meliputi 5 komponen, yaitu pertama ada partai politik, yang kedua golongan kepentingan, yang ketiga alat komunikasi politik, yang keempat golongan penekanan, dan tokoh politik. Dan di sini pola ketatanegaraan C.F. Strong. Pola ketatanegaraan dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles adalah setiap negara bergerak melalui apa yang dinamakannya, yaitu setiap negara mula-mula dikuasai oleh seseorang saja, dan yang kedua bahwa namun kemudian adanya saat di mana orang mempunyai sifat-sifat yang baik untuk memegang kekuasaan sudah tidak ada dan akhirnya digantikan oleh yang lebih mementingkan kekuasaan daripada kepentingan rakyatnya. Yang ketiga selanjutnya si tiran atau despot tersebut akhirnya menghadapi suatu tantangan serta oposisi dari suatu kelompok orang mempunyai sifat-sifat baik yang ingin memperbaiki kehidupan rakyatnya yang disebut aristokrasi. Saat semangat aristokrasi hilang dan munculnya sekelompok orang-orang menjalankan kekuasaan secara sewenang-wenang untuk kepentingan kelompok itu sendiri dan terjadi korupsi di kalangan penguasa tersebut. Akhirnya rakyat sangat marah dan menentang menggulingkan penguasa korup tadi, dan muncullah pemerintahan yang disebut demokrasi. Jadi di sini ada hakikat konstitusi. Istilah konstitusi pada umumnya dipergunakan untuk paling sedikit dalam dua pengertian, yaitu menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan dalam suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara, adanya yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang, dan adanya tidak tertulis berupa understanding. Meskipun tidak merupakan undang-undang, bukan berarti kurang efektif dalam mengatur negara, dan merupakan menggambaran campuran antara ketentuan tertulis dan tidak tertulis. Dalam pengertian sempit, konstitusi menggambarkan seluruh kumpulan peraturan, baik yang tertulis dan yang tidak tertulis, melainkan yang dituangkan dalam suatu dokumen tertentu. Jadi hakikat kekuasaan eksekutif yaitu C.F. Strong mengemukakan adalah suatu keharusan bahwa dalam setiap negara mengatur asas-asas demokrasi, kepada lembaga eksekutif harus dilakukan pengawasan dan pembatasan. Dengan demikian lembaga eksekutif harus mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada rakyatnya. Ia membagi hakikat kekuasaan eksekutif ini atau dua hal: adanya pertanggungjawaban badan eksekutif, badan legislatif, dan yang kedua badan eksekutif mendapatkan pengawasan dalam bentuk lain, misalnya adanya pemilihan presiden secara periodik, sehingga berdasarkan klasifikasi ini dapat dibagi negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Baik, sekian dari saya. Tadi saya sudah memaparkan pertemuan 11 tentang perbandingan hukum tata negara. Ya, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.